Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Dini English Zone. Okay, our topic today is about obligation and prohibition for grade 8 junior high school. Okay, today I want to explain to you about what is obligation means and prohibition. And also, I will tell you about what are the function and what are the structure of them. Okay, please let's check it out. Obligation in Indonesia means keharusan and prohibition in Indonesia means larangan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita biasa melakukan hal-hal yang harus kita lakukan dan menghindari atau menjauhkan hal-hal yang betul-betul dilarang. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan kedua hal ini dalam bahasa Inggris? Obligation and prohibitions definition. Obligation, in the state of being forced to do something because it is your duty or because of the law to, etc. Or something which you must do because you have promised because of the law. Jadi, obligation itu adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita. Atau kita janjikan, kita kerjakan karena itu adalah sebuah aturan dan lain sebagainya. Oke, jadi dia sesuatu yang benar-benar harus kita lakukan. Prohibition is the act of forbidding for outcoming something, like when your mom placed a prohibition on playing online game all day. Nah, jadi prohibition atau larangan ini merupakan ekspresi untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan sesuatu tersebut atau melarangnya. Nah, contohnya nih, ketika ibu kita melarang kita untuk bermain online game sepanjang hari. Oke, jadi obligation dan prohibition adalah dua hal yang sangat berbeda dan bertentangan. Obligation and prohibition expression. Nah, bagian ini kita akan mempelajari tentang ekspresi yang digunakan untuk obligation and prohibition. Expression, obligation. Obligation menggunakan modal have to dan must. Sementara prohibition menggunakan don't have to atau must not or mustn't. Sebenarnya untuk expression ini ada banyak sekali. Ya, apakah itu obligation-nya atau prohibition-nya. Dan pada pelajaran kali ini kita fokus akan hal-hal ini saja modal yang kita gunakan. Oke. The structures of obligation and prohibition. Structures. Obligations, have to. Dan inilah subjeknya. Ya, subjek, kemudian diikuti oleh have to, dan kemudian verb bentuk pertama. Have to di sini artinya harus. Must, structures-nya subject plus must plus verb bentuk pertama. Ya, jadi inilah modal yang digunakan bentuk structures-nya. Begitu juga dengan subject must be adjective, noun, and adverb. Ketika sebuah kalimat yang menggunakan adjective, noun, atau adverb, ya kata sifat, kata benda, atau keterangan, must harus ditambah be. Oke, structures of prohibition. Don't have to.
Subject plus don't have to and verb 1. Don't have to artinya sebuah kata yang harus melarang atau dilarang. Must not ya, atau artinya juga dilarang, melarang, atau artinya tidak harus ya. Subject must not or mustn't and verb bentuk pertama. Oke, next. Have to dan must memiliki arti yang sama. Artinya sama-sama harus, tetapi fungsinya berbeda. Untuk have to ini harus yang sebenarnya fungsinya itu digunakan untuk mengekspresikan kewajiban yang kuat karena ada campur tangan dari pihak luar yang membuat adanya kewajiban tersebut. Nah, jadi misalnya ada sebuah aturan di sekolah, aturan pemerintah, dan aturan-aturan yang mengikat. Nah, itu biasanya kita lebih menggunakan have to untuk keharusannya. Nanti kita akan lihat di contoh. Oke, inilah contoh dalam penggunaan have to pada obligation and prohibition. Have to, yang tadi artinya harus, inilah contohnya. I have to start working at 7 o'clock p.m. or my boss will fire me. Saya harus mulai bekerja jam 7 pagi atau bos saya akan memecat saya. Nah, di sini adalah sebuah peraturan ya, yang mana dia harus bekerja jam 7. Ya, maka dari itu dia harus menggunakan harus have to di sini. Dia lebih keharusannya itu karena mengikuti perintah. Ya, ada sebuah aturan. Contoh lainnya. Do you have to pay taxes here? Apakah kamu harus membayar pajak di sini? Nah, ini adalah contoh have to. Kemudian don't have to yang untuk prohibition berikut contohnya. You don't have to walk on grass. Kamu dilarang untuk berjalan di atas rumput. Ya, bisa jadi di situ ada larangan menginjak rumput. Maka untuk kata-kata melarangnya don't have to. Ya, kita menggunakan kata-kata don't have to. Next example. You don't have to fish in this area. Kamu dilarang memancing di area ini. Jadi, inilah kegunaan have to dan don't have to pada obligation and prohibition. Nah, bagaimana dengan must? Berikut perbedaannya. Must. Oke, modal must digunakan pada saat kamu ingin menunjukkan bahwa yang dimaksud benar adanya dan logis. Misalnya nih, pada saat musim dingin, maka orang-orang akan merasakan kedinginan, harus menggunakan jaket. Must dapat digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang begitu kuat atau diperlukan. Nah, berbeda ya dengan have to tadi. Kalau must, dia lebih menunjukkan sesuatu yang logis, dan dia lebih kuat dan diperlukan. Oke, berikut contohnya. Must. I must be nice taking a trip to Mekah and Madinah. Oh, saya harus menikmati, saya harus senang untuk melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah. Ya kan itu logis ya, siapa sih yang nggak senang ya kan ketika dia melakukan trip ke Mekah dan Madinah. I must go home early. Saya harus pulang lebih awal. Nah, ini dia biasanya keharusannya lebih kuat. Dan dia harus pulang. Ya, walaupun nggak ada aturan, tapi dia itu mengharuskan situasi dan keadaan mengharuskan dia pulang lebih awal. Kemudian must not and mustn't. Contohnya, children under 6 years must not take this medicine unless directed by doctor.
Anak-anak di bawah 6 tahun tidak boleh mengkonsumsi obat ini kecuali atas saran dokter. Dan ini logis sekali ya. Ini logis dan ini juga kuat gitu. We must not waste any more time. Kita dilarang membuang banyak waktu. Nah, ini juga kuat, must not ya, dan juga penggunaan must tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian bisa lihat kan gambar ini? Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian untuk menggunakan obligation and prohibition? You can see that there is someone should have to wash the hand or use hand sanitizer or check temperature or forbidden to touch others' hand. Ya, dari gambar ini kalian mungkin saja bisa membayangkan ya apa yang harus digunakan untuk kalimat obligation and prohibitions. Oke? Nah, kira-kira apa nih kalau dia untuk prohibition? Oke, contohnya, you don't have to touch your friend's hands, or you have to wash your hands before entering the campus or school. Ya, inilah ya yang biasa kita temukan sehari-hari. Ya, ini salah satu contohnya. Oke. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan assignment. Oke. Nah, assignment kali ini adalah it's your time for you to do exercise. You have to do the exercise by click Google Classroom. Oke, jadi exercise-nya ada di Google Classroom. Kalian open your application, your Google Classroom application, and do the exercises. Oke, apa itu exercise-nya? Silahkan lihat berikut ini. Oke, inilah tugas yang harus kalian lakukan. You have to match this sentence to the right answer in this column. Ya, jadi kalian tinggal mencocokkan vocabulary yang ada di sini untuk mengisi titik-titik di sini. Ya, mudah kan? Oke, silahkan jawabnya di Google Classroom. Oke, jangan lupa kerjakan tugas dengan on time dan tepat waktu. Okay, I hope one day we can meet together, and I really miss you very much. Ya, semoga COVID ini segera berlalu dan kita berjumpa di sekolah kita yang tercinta. Okay, thank you very much. I think that's all about our topic today. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Okay, see you soon. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.